urgensi terjadinya sengketa perdata lintas negara yang melibatkan perbedaan sistem hukum. Salah satu contohnya adalah sengketa antara PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai perusahaan Indonesia dengan 9IM Limited sebagai perusahaan asal Amerika Serikat. Sengketa ini menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan persoalan pilihan hukum, yuridiksi pengadilan, serta keabsahan perjanjian internasional dalam perspektif hukum perdata internasional. Penting karena menunjukkan bahwa dalam kontrak bisnis internasional kesepakatan para pihak tidak selalu cukup untuk menjamin kepastian hukum. Meskipun para pihak telah menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak, tetap diperlukan kesesuaian dengan hukum nasional tempat kontrak tersebut dilaksanakan. Sengketa ini memperlihatkan bagaimana konflik antara asas kebebasan berkontrak dan ketentuan hukum nasional dapat menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Perkara ini bermula dari adanya perjanjian pinjaman antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan perusahaan asing asal Amerika Serikat yaitu 9IM Limited yang ditandatangani pada 23 April tahun 2010 dengan jumlah pinjaman sebesar 4.422.000 USD yang disertai juga dengan jaminan fidusia dengan 6 truk Caterpillar. Sengketa ini muncul karena isi perjanjiannya hanya dibuat dalam bahasa Inggris dan isinya tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Serta isinya juga lebih dinilai mirip dengan perjanjian sewa alat berat daripada perjanjian pinjam meminjam. Penggugat juga menilai bahwa perjanjian ini telah melanggar aturan jaminan fidusia dan investasi asing di Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 601K/PDT 2015, perjanjian ini batal menyebut karena telah melanggar syarat keabsahan perjanjian, termasuk tidak digunakannya bahasa Inggris dalam perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa perjanjian pinjaman dan jaminan fidusia ini tidak sah serta memerintahkan untuk melakukan pengembalian dana pinjaman kepada tergugat. Selanjutnya ada persoalan hukum dalam sengketa. Nah, dalam kasus ini permasalahan utamanya terletak pada keabsahan perjanjian, yang dimana bond agreement hanya dibuat dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Padahal salah satu pihaknya merupakan badan hukum Indonesia loh. Selain itu, terdapat dugaan bahwa isi perjanjian bertentangan dengan hukum nasional karena mengandung klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan jaminan fidusia dan diduga juga menyamarkan kegiatan usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing. Baik, akan saya lanjutkan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan unsur hukum perdata internasional. Kasus ini termasuk ke dalam ranah hukum perdata internasional karena mengandung unsur asing yang sangat jelas, seperti terlibatnya perusahaan Amerika Serikat sebagai salah satu pihak, kedua, penggunaan mata uang dolar, ketiga, pembuatan kontrak yang menggunakan bahasa Inggris. Hal inilah yang menjadikan sengketa ini atau kasus ini harus dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Pilihan hukum dalam perjanjian. Dalam loan agreement, para pihak secara tegas memilih hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur kontrak mereka. Pilihan hukum ini merupakan penerapan asas seperti autonomi atau kebebasan para pihak dalam menentukan hukum yang berlaku. Namun, pilihan hukum tersebut juga berarti bahwa seluruh isi dan pelaksanaan kontrak harus tunduk pada ketentuan hukum Indonesia, termasuk syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Selanjutnya saya akan membahas soal analisis keabsahan perjanjian, di mana sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, adanya perjanjian itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu adanya kesepakatan, adanya kesepakatan para pihak, adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Dalam perkara ini persoalan utamanya ada di sebab yang halal, di mana menurut pengadilan menilai bahwa beberapa klausul dalam perjanjian bertentangan dengan hukum nasional, di mana khususnya terkait dengan penggunaan bahasa, pengaturan jaminan, fidusia, dan ketentuan penanaman modal, sehingga legalitas perjanjian dipersoalkan. Menjelaskan slide berikutnya. Mahkamah Agung menolak kasasi 9IM Limited dan menguatkan putusan sebelumnya karena menemukan adanya ketidaksesuaian kontrak internasional tersebut dengan ketentuan hukum nasional Indonesia. Meskipun perjanjian ini bersifat internasional, Majelis Hakim menilai terdapat titik taut atau hubungan yang sangat dominan dengan Indonesia, sehingga kepatuhan terhadap hukum domestik harus ditempatkan sebagai hal yang fundamental dan tidak dapat disimpangi. Dengan kata lain, putusan ini menegaskan bahwa setiap kontrak internasional yang memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia wajib tunduk dan patuh pada regulasi hukum nasional yang berlaku. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai analisis hukum perdata internasional dari kasus yang kami ambil ini. Jadi kasus yang kami ambil ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum itu tidak dapat dipisahkan dari yurisdiksi dan ketentuan hukum nasional yang bersifat memaksa. Meskipun para pihak bebas menentukan hukum yang berlaku, kebebasan tersebut memiliki batas apabila isi kontrak bertentangan dengan peraturan nasional. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak harus dijalankan secara seimbang dengan prinsip legalitas. Pelajaran yang dapat kami ambil dari kasus yang kami bahas ini adalah perkara ini memberikan pelajaran bahwa penyusunan kontrak internasional harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Para pihak tidak cukup hanya menentukan pilihan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum negara yang dipilih. Legal review secara menyeluruh sangat penting untuk mencegah sengketa dan menjaga kepastian hukum bagi semua. Fondasi utama hubungan kontraktual. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengabaian terhadap aturan hukum nasional dapat menimbulkan resiko besar, baik berupa pembatalan kontrak maupun kerugian finansial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional sangat penting bagi pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi lintas negara.